Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Berendo Ruang Konsultasi. Nah tadi menarik banget nih dari Mbak Putri yang mengatakan bahwa jangan dipendam ya, apapun itu jangan dipendam. Nah masalahnya nih Mbak, ini agak sedikit bentrok dengan konsep mengendalikan diri, yang dimana kita harus menahan emosi gitu ya. Ini seperti apa nih Mbak? Mungkin penjelasan lebih rinci lagi nih terkait kita harus menahan emosi dan kita juga harus meluapkan emosi nih. Ini kan sedikit berbanding terbalik ya Mbak ya. Oke. Kita perlu istilahnya tadi ya, jangan dipendam. Nah, tapi maksudnya di sini adalah kita meregulasi tadi. Jadi tetap kita keluarkan gitu dalam bentuk yang baik. Gitu. Nah, baiknya tadi bukan masalah baik dan buruk ya. Maksudnya ketika tadi emosi, kita marah, pengen marah gitu kan. Kita pengen marah. Nah, biasanya kan kalau marah terlintas di pikiran kita rasanya mungkin pengen nonjok, pengen ngomel-ngomel, pengen ngomong kasar mungkinnya seperti itu. Nah, tapi ketika kita belajar untuk pengendalian diri kan. Nah, kita seenggaknya kita udah tahu nih yang baik untuk kita dan orang lain seperti apa. Misalnya ya kalau marah-marah ngomong kasar itu baik ya untuk kita, kan kita tahu oh kayaknya itu akan membuat image kita jadi buruk kayak misalnya kayak gitu ya, pun akan istilahnya menyakiti hati orang lain yang menerima emosi luapan marah kita. Atau mungkin ketika kita berpikir kita mau nonjok dia misalnya kayak gitu ya, mau mukul dia, nah itu kan juga kitanya akan sakit gitu kan fisiknya, dan orang lain juga akan sakit fisiknya. Nah jadi cara mengendalikannya atau cara menahan emosi yang jelek tadi atau yang tidak baik tadi ya keluarkan dengan cara yang baik, misalnya tadi dengan kata-kata yang asertif atau mengemukakan pendapat kita. Misalnya kita nggak suka nih dengan perilaku orang ini kan, jadi kita sampaikan maaf ya gitu, yang kamu sampaikan ini saya kurang setuju kayak gitu kan, atau mohon maaf ya karena kamu ngomong gitu saya jadi kesal gitu kan, saya ada perasaan kesal nih sama kamu kayak gitu, saya sampaikan ini gitu kan. Ada baiknya kita gimana ya kayak gitu. Makanya kalau di zaman sekarang mungkin soft spoken ya itu yang diperlukan. Benar seperti sekali. Itu kan. Jadi tidak harus meluapkan dengan yang bertubi-tubi yang menyakiti diri kita ataupun orang lain, tapi kita tahan ini dengan meluapkannya yang bisa menguntungkan kita pun menguntungkan orang lain seperti itu, atau tidak merugikan siapapun seperti itu. Jadi konteks dari mengendalikan diri ini adalah menahan emosi yang bisa merugikan. Benar nggak sih Mbak? Iya, menahan emosi, perilaku ataupun pikiran yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Baik, jadi memang jangan sampai sesuatu hal itu bisa merugikan kita dalam bermasyarakat gitu ya, dalam berperilaku juga, berteman dan sebagainya. Nah untuk latihan sendiri nih, mungkin dari psikolog juga mungkin lebih paham deh, mungkin pemberian masukan kepada kita nih sebagai pribadi untuk melatih diri kita nih, agar diri kita itu tidak terlalu emosional. Mungkin emosi boleh tapi tetap harus dikontrol ya Mbak ya, jangan sampai mengeluarkan sesuatu yang terlalu berlebihan. Itu seperti apa sih? Mungkin harus penenangan atau harus apa nih kira-kira nih Mbak ya? Iya, wah kalau terkait dengan pengendalian diri sebenarnya banyak hal ya yang bisa kita lakukan, baik secara mandiri atau nanti kita akan dapatkan di sesi konsultasi apabila kita memilih untuk meminta bantuan dari profesional. Kalau dari profesional biasanya mereka akan memberikan beberapa latihan, misalnya dengan mindfulness, cognitive behavior therapy gitu ya, atau beberapa terapi lainnya lah yang berkaitan dengan tentunya cara mengendalikan emosi, pikiran dan juga perilaku kita. Nah, kalau yang bisa kita lakukan secara mandiri, yang pertama adalah contoh ya, kalau terkait dengan misalnya emosi nih, emosinya lagi tidak
stabil misalnya. Kayak tadi, misalnya menemukan satu kondisi atau perilaku dari orang lain yang tidak sesuai dengan diri kita atau membuat kita menjadi ke-trigger ya. Jadi marah atau jadi kesal atau jadi sedih bahkan gitu. Nah, bagaimana cara mengendalikannya gitu? Yang pertama adalah proses dulu emosinya. Label emosinya, kasih nama emosinya, apa yang sedang aku rasakan saat ini. Ya, misalnya oh ya aku lagi marah nih, aku kesal dengan perilaku itu. Kemudian kita proses emosinya, prosesnya bagaimana? Identifikasi dulu, ya identifikasi apa ya yang membuat aku marah, perilaku apa ya yang membuat aku marah, gitu ya. Oh ya ternyata dia mengatakan sesuatu hal yang menyinggungku misalnya, atau sesuatu hal yang kasar gitu. Oke. Kembali lagi ya, apapun yang terjadi di dunia ini itu semuanya netral. Ya, respon kita itu pilihan dan tanggung jawab kita. Kita mau merespon seperti apa itu pilihan kita. Makanya setelah kita identifikasi, wajar nggak dia berperilaku begitu. Ya, kemudian responku mau seperti apa? Buat pilihan. Kita mau meresponnya dengan cara seperti apa? A misalnya tadi, oh ya udah deh tonjok aja langsung gitu ya. Atau ya itu oke, saya akan secara asertif untuk menyampaikan ketidaknyamanan saya. Atau saya memilih kayaknya enggak deh, kayaknya ya udahlah memang tipikal orangnya seperti itu, nggak perlu saya lawan. Lebih baik saya time out, mundur aja deh gitu ya dari diskusi yang tidak nyaman ini gitu. Itu kan cara kita meregulasi, mengontrol diri kita dengan berbagai pilihan coping, cara kita untuk merespon satu emosi gitu. Itu yang pertama. Kemudian latihan mindfulness secara mandiri. Mindfulness secara mandiri ini apa? Misalnya dengan relaksasi pernafasan, ya relaksasi pernafasan atau relaksasi otot. Jadi di saat kita menyadari aktivitas udara yang kita hirup dan juga udara yang kita keluarkan itu bisa membantu kita memberikan rasa rileks kepada kita sehingga ketegangan yang muncul itu bisa menurun gitu. Dan ada lagi teknik grounding misalnya. Tahan dulu nih kayaknya ya. Teknik grounding itu seperti apa? Tentunya pemirsa nanti kita kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetap di Brendo Ruang Konsultasi.